أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, para hafidot wal hafid, para asatidah wal ustadat, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Amris Bulungan, sahabat saya. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan sedikit mau'izatul hasanah kepada para penghafal Al-Quran ya. Jadi ini sebenarnya agak malu ini saya menyampaikan ya, tetapi karena amanat jadi saya sampaikan saja ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab ayat 21 ya, berfirman sebagaimana yang saya bacakan tadi terkait dengan kepemimpinan sebagai teladan ya. Allah berfirman, laqad kana lakum, sungguh benar-benar ada, lakum buat kalian, fi Rasulillah, dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri teladan yang baik, limangkana, bagi siapa saja, kana, yang keadaannya, yarjullaha, yang berharap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, min haitsul lughah, dari segi bahasa, uswah atau al-uswah itu adalah al-qudwah. Uswah atau teladan itu maknanya adalah al-qudwah atau panutan ya, panutan. Wa fiha lughatan kasrul hamzah wa dhammiha. Ada dua bahasa di sini tentang uswah, bisa hamzanya dikasrohkan dibaca iswah, atau hamzanya didommahkan dibaca uswah. Jadi kalau misalnya Anda sedang umroh tadi ya, didoakan mudah-mudahan ya pada cepat umroh ya, amin ya. Kalau lagi umroh misalnya di sana tiba-tiba ada yang baca ya, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, jangan kemudian kita koreksi langsung uswatun hasanah, jangan. Kenapa? Boleh dibaca iswatun hasanah, boleh juga dibaca uswatun hasanah. Tapi kalau qiraah yang sudah masyhur di Indonesia uswatun hasanah, Anda jangan ubah. Kenapa? Nanti dikira aliran sesat dan repot kita ya.
repot ininya karena Indonesia ini paling seneng kalau ribut aliran sesat gitu kan. Nah, jadi uswatun hasanah dibaca bisa iswatun hasanah. Yuqalu ittasa fulanun bi fulanin ai iqtada bih. Jadi kalau ini bahasanya sama dengan ittasa ya, atau ittasa atau yat jadi maknanya adalah bertaasi atau istilahnya mencontoh ya, mencontoh. Nah, kita mungkin akan lebih terang lagi kita lihat di dalam tafsirnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ay laqad kana lakum ayyuhal mu'minun. Sungguh ada pada kalian wahai orang-orang mukmin fi hadzal rasulil azim qudwatun hasanah. Bahwa di dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada qudwatun hasanah atau ada panutan yang baik. Taqtaduna bihi sallallahu alaihi wasallam, kalian bisa menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Dalam hal apa? Fi ikhlasihi wa jihadihi wa sabrihi fahuwal masalul a'la. Baginda Rasulullah itu adalah al-masalul a'la, model yang ideal. Dalam bahasa kita ya, al-masalul a'la itu adalah model yang ideal, contoh yang ideal, teladan yang ideal. Ya. Jadi kalau Mario Teguh suka ngomong salam super, ini baginda Rasulullah udah lebih super daripada supernya Mario Teguh. Ya, nggak ada yang bisa menandingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita umat Islam itu mengatakan uswah hasanah, mengikuti teladan Rasulullah, tapi dikarang sendiri. Agama dibatas-batasin sendiri, tidak pakai ilmu. Ini yang berbahaya. Nah, kita perlu menambah ilmu kita sedikit demi sedikit, walaupun satu ayat, tapi ada nambah ilmunya dari dasar yang jelas. Ini saya bacakan tafsirnya dari Sofwatu Tafasir karya Al-Ustadz Muhammad Ali As-Sobuni, guru besar di Fakultas Syariah di Universitas Makkatul Mukarramah. Masih hidup beliau ya, masih hidup, bisa ditemui ya. Nanti kalau seandainya umroh boleh saja kalau mau menemui, tinggal mencari channelingnya supaya bisa ketemu beliau. Bagaimana? Saya kira kalau kita mencari akan ketemu. Man talaba syai'an wajada. Siapa yang mencari sesuatu bersungguh-sungguh pasti ketemu. Ya, kalau kita ingin, kita sudah pernah mengkaji tafsirnya, kemudian kita ingin ketemu orangnya biar lebih mantap, boleh saja ya, tapi tentu ada programnya ya, tidak sembarangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, diterangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Ali As-Sobuni dalam hal ini meneladani beliau, mempanuti beliau dalam hal apa? Fi ikhlasihi. Baginda Rasulullah itu orang yang paling ikhlas. Ya, mukhlishina lahuddin. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu apa? Ya, mengamalkan segala sesuatu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah tanpa reserve, tanpa adanya harapan lain kecuali hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah membaca Al-Quran di depan, hanya ikhlas lillahi ta'ala, mau grogi maupun gak grogi, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan takut yang grogi tadi misalnya, waduh gak ada pahalanya nih gara-gara grogi. Tidak, tetap akan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita ikhlas lillahi ta'ala. Apa boleh ikhlas misalnya mendapatkan hadiah dari Pak Amris? Sangat boleh. Ya, sangat boleh. Apa dalilnya? Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau gemar memanggil qori. Ya, padahal beliau hafal Quran. Padahal beliau ahlul jannah. Padahal beliau adalah asabiqunal awalun, tapi masih suka memanggil qori untuk membaca Quran di hadapan beliau. Ya,
lalu pulangnya dikepelin gitu. Itu kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Beliaulah penakluk Romawi, penakluk Persia, tapi punya kebiasaan ngepelin tadi. Nah, kita kan nggak inget yang itunya, ya. Yang ngepelin nggak inget jihad melawan Romawi, yang jihad melawan Romawi nggak inget yang ngepelin. Nah, ini kelemahan kita. Kenapa? Kurang ilmu. Makanya kita perlu ngaji, begitu. Ini perlu saya sampaikan tadi, urusan ngepelin ini bukan supaya Pak Amris ngasih kepelan, bukan. Tapi saya ingat beberapa waktu yang lalu ada rame-rame di Bengkulu, ya kan? Yang ada bupati yang ikhlas, ya, mobilnya dihadiahkan kepada orang yang mampu memakmurkan masjid dan mau mengikuti pengajian sampai berapa puluh minggu begitu. 40 minggu dapat umroh, yang 50 minggu apa yang dapat mobil. Wah, gempar, ribut, rame orang. Wah, itu menjadikan tidak ikhlas. Itu riya. Sholatnya bukan karena Allah, tapi karena mobil. Lah itu kan tuduhanmu. Sedangkan orang ikhlas atau tidak ikhlas itu nggak bisa kita lihat kecuali dia sendiri yang tahu. Ya. Di zaman Nabi nggak ada itu hadiah mobil, tapi apa ada orang yang tidak ikhlas? Ada. Itu yang disebut dengan orang-orang munafik, ya. Itu kan disebutkan di dalam surah Al-Maun, masih ingat kan? Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Disitulah orang riya. Nggak ada hadiah mobil, tapi riya ada gitu loh. Jadi masalah riya itu adalah memang masalah hati, dan di sini kita harus meneladani baginda Rasulullah SAW dalam hal keikhlasan beliau di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa jihadihi, dan beliau itu berjihad. Makanya kalau ada sekarang orang anti jihad, itu jelas tidak mengikuti uswah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jihad dibilang teror, mujahid dibilang teroris, itu jelas tidak beruswah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang menyebut teroris itu Josbus. Jadi dia bukan, uswahnya bukanlah kepada baginda Rasulullah, tapi kepada Josbus. Padahal nggak ada ayatnya. Laqad kana lakum fi Josbus uswatun hasanah, nggak ada. Yang ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di antara uswah beliau adalah fi jihadihi. Rasulullah itu kurang lebih 27 apa 29 kali berjihad. Kita kalau belum berjihad, hati-hati. Kok hati-hati bagaimana? Hati-hati dengan sinyalemen baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang mati belum pernah berjihad, man mata walam yujahid walam yuhaddis nafsahu bil jihad faqad mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati belum pernah berjihad fisabilillah dan belum pernah berbicara kepada dirinya untuk berjihad fisabilillah, dia mati dalam sepotong satu cabang kemunafikan. Na'udzubillah min. Aduh, bagaimana Pak Ustadz? Yang udah terlanjur mati bagaimana? Ya udah terlanjur mati, ya biar Allah yang mengurusnya, bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana? Yang kita belum mati, yang sudah dapat ilmu ini. Ini kan hadis Nabi, bukan saya. Saya cuma membunyikan saja. Waduh Pak Ustadz dibunyikan. Salah Pak Ustadz sih. Saya nggak salah, itu tanggung jawab saya. Sebab kalau sudah sampai babnya nggak saya bunyikan, di akhirat saya ditanya, hei Khattab, kenapa sudah bab jihad kok kamu nggak bunyiin hadis itu? Lah, ini amanah ilmu Pak. Kalau saya nggak bunyiin, saya berat di akhirat nanti.
Tapi berat kan Pak Ustadz jihad itu? Memang jihad berat, siapa bilang enteng, tapi itu uswah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun berat ya kita kerjakan, sedapat-dapatnya yang kita lakukan. Kalau belum pernah dapat berjihad, minimal kita sudah yuhaddis nafsahu, kita sudah berbicara kepada diri kita. Bagaimana berbicara dengan diri kita? Gampangannya ya berdoa aja. Ya, saya alhamdulillah tahadus bin nikmat selalu membaca doa, mudah-mudahan termasuk dalam yuhaddis nafsahu. Ya, saya biasanya berdoa ini, boleh diikuti boleh tidak karena ini bukan Rasulullah, ya. Tapi kalau mau diambil boleh. Ya, saya selalu biasanya berdoa Allahumma ja'alna min ummat sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad alladzina yuhibbunallaha wa rasulah walladzina yaqra'unal Qur'an wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yasumuna shauma Ramadan wa yahujjunal baital haram wa yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yahmiluna da'watal islamiyah. Mudah-mudahan dengan doa kita itu kita udah termasuk dalam hadis wa yuhaddis nafsahu. Sudah berbicara dengan diri kita. Kita memohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah kami termasuk umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, yang melaksanakan sholat, yang membayar zakat, yang pergi haji ke Baitullah, dan yang berjihad dengan harta dan jiwa kita, dan yang berdakwah mendakwahkan Islam. Mudah-mudahan kalau dengan doa itu kita termasuk. Mudah-mudahan di akhirat kalaupun dalam hidup kita belum pernah sempat berjihad di medan tempur, mudah-mudahan kita termasuk yang yuhaddis nafsahu, sehingga kita tidak masuk dalam orang yang mati dalam sepotong kemunafikan. Begitu ya. Boleh dicoba tadi doanya ya, begitu. Gampang nggak doanya? Gampang kan? Mau bareng-bareng biar hafal ya. Ayo ya. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. 3 kali ya. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Alladzina yuhibbunallaha walladzina yuhibbunar rasula wa yaqra'unal qur'ana wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yasumuna shauma ramadana wa yahujjunal baital harama wa yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yahmiluna da'watal islamiyah. Gampang kan? Iya, nanti dicatat lagi, dibaca lagi, diulang lagi. Ya, kalau lupa telepon Pak Amris ya. Insya Allah beliau ingat ya, begitu. Kalau beliau lupa juga biasa telepon saya gitu. Asal kita sering baca doanya, insya Allah akan menjadi mendarah daging dalam diri kita. Hadirin rahimakumullah, wasabrihi, juga
uswah Rasulullah itu dalam kesabaran beliau. Beliau itu sabar orangnya. Sangat-sangat sabar. Bahkan kalau beliau lapar, itu diganjel, perut beliau itu diganjel dengan batu. Kita ganjel perut kita dengan batu. Belum pernah kan? Berarti kita belum lapar banget itu. Ya, Rasulullah itu kalau nggak salah 3 batu. Abu Bakar 2 batu, Umar 1 batu. Jadi ini 3 manusia paling utama di baginda Rasulullah SAW, dan ini manusia-manusia yang menjadi selain utama karena risalah, juga beliau-beliau ini utama karena memimpin kawasan sebagai pemimpin besar. Pemimpin besar revolusi yang sesungguhnya adalah baginda Rasulullah SAW. Michael Hart menyebutkan beliau sebagai satu di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau adalah nomor 1, yang namanya sampai hari ini bahkan sampai menjelang kiamat akan selalu disebut-sebut. Tapi manusia yang hebat ini dan 2 sahabatnya yang hebat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, manusia yang di tengah kegoncangan negaranya memiliki ketegaran sebagai pemimpin, tidak goyah. Beliau ambil keputusan memerangi golongan murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, bukan karena takut kekurangan pemasukan, tetapi dalam rangka hirasatuddin, menjaga agama. Karena pemikirannya yang sangat jenius itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak dispensasi yang diminta oleh suku-suku Arab, bahwa mereka setelah Rasulullah mereka tetap berbaiat loyal kepada Sayyidina Abu Bakar, tetapi mereka minta dispensasi, yaitu tidak bayar zakat. Seandainya itu diizinkan, maka di masa Khalifah Abu Bakar ajaran Islam kurang 1, yaitu zakat. Seandainya itu diizinkan, maka di masa Khalifah Umar pasti akan minta dispensasi 1 lagi. Lama-lama sampai ke kita ya Islam sudah nggak ada lagi. Itulah kejeniusan kepemimpinan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab penakluk Romawi dan Persia, yang luar biasa, kekayaannya paling kaya, menguasai kekayaan Romawi dan Persia. Tapi beliau tidak menyentuh sedikit pun kekayaan itu. Kekayaan dari Persia itu ditaruh di depan masjid, di luar, nggak hilang, ya, nggak hilang. Zaman sekarang, jangankan zaman sekarang, jangankan ditaruh di depan masjid, ya, digembok di dalam masjid hilang. Itu pengurus masjidnya wajib introspeksi. Pasti ada sesuatu. Kenapa Sayyidina Umar, kekayaan kekayaan negara Persia yang ditaklukkan ditaruh di luar masjid, nggak ada satupun yang ngambil, padahal itu emas, berlian, perak, jamrud, ratna, mutu, manikam, kekayaan yang luar biasa, nggak ada satupun yang ngambil. Kenapa itu terjadi? Karena beliau tidak mengambil sedikit pun. Karena pemimpin itu pasti akan menjadi uswah, baik uswatun hasanah maupun sebaliknya uswatun sayyi'ah. Jadi pemimpin itu bisa, kalau pemimpin baik dia menjadi teladan yang baik, uswatun hasanah, tapi pemimpin buruk dia akan menjadi teladan buruk,
yaitu uswatun sayyi'ah. Itulah tadi saya bilang, kalau kekayaan alam di luar masjid nggak ada yang ngambil karena Khalifah Amirul Mukminin tidak ngambil. Seandainya Amirul Mukminin ngambil, ya sudah langsung habis itu. Nah sekarang pertanyaannya, di masjid di Gembok hilang juga, itu pasti ada pengurus DKM yang suka ngambilin itu. Saya nggak menuduh ya, tapi secara logika hukum besinya begitu, ya, hukum besinya begitu. Kenapa di Indonesia banyak koruptor? Sudah, ya, nggak usah pakai dicari bukti, itu pasti pemimpin tertingginya itu suka ngambilin, itu sudah pasti, ya. Hanya sekarang belum ketahuan aja Pak. Tapi kalau nanti sudah lengser pasti itu langsung, ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sebagai seorang pemimpin, beliau ngasih uswah diantaranya kesabarannya. Sabar dari apa? Banyak. Diantaranya beliau tadi saya ceritakan lapar. Karena lapar menahan lapar nih, ya. Keluar beliau. Pas di luar ketemu Abu Bakar sahabatnya. Wahai sahabatku, kenapa engkau di luar? Lapar. Sama dengan saya. Ini Rasulullah saya ganjel dengan batu ini. Sama. Berarti laparnya bukan hanya hari itu Pak, udah dari kemarin itu. Makanya sampai diganjel batu. Kalau kita kan pernah puasa kan, sempat ganjel batu enggak? Nah itu berarti kalau laparnya baru 13 jam itu belum sampai ganjel. Tapi kalau udah 24 jam mungkin sudah ganjel. Jadi kalau sudah diganjel batu mungkin sudah laparnya 24 jam atau lebih. Kalau 13 jam udah ukuran kita. Kenapa? Begitu beduk maghrib udah balas dendam kan. Nah jadi seperti itu. Sabar. Jadi 2 orang, 3 orang manusia unggulan pernah lapar sampai diganjel batu. Maka kalau Anda belum pernah lapar sampai diganjel batu, harusnya prestasi Anda lebih hebat daripada 3 orang itu. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seandainya kita mengalami yang lapar kayak gitu, ingat aja itu cerita itu. Pokoknya kalau lapar banget, belum dapat juga, ganjel batu aja. Ya. Kalau sudah ganjelnya sampai 3, insya Allah akan dapat rezeki. Ya. Karena apa? Ceritanya begitu. Setelah Rasulullah 3 ketemu dengan Abu Bakar, 2 ketemu dengan Umar, 1. Setelah itu datang ke sahabat Ansor, langsung dijamu 3 orang ini dengan 1 ekor kambing. Subhanallah. Kita kira-kira kalau bertiga makan 1 ekor kambing, kuat apa mabuk? Mabuk. Kenapa? Karena kita nggak berjihad Pak. Kalau mereka bertiga ini kuat karena apa? Lah berjihad, input sama outputnya seimbang. Lah kita nggak usah makan kambing, makan tempe sama kangkung, habis itu nganggur, yo ngantuk pasti tidur, betul nggak? Kalau makan kambing ya langsung dijeblak begitu. Tapi kalau kita adalah seorang fighter, seorang mujahid, seorang pekerja keras, seorang yang memang hasil karyanya luar biasa, insya Allah makan kambing dibagi 3, 1 ekor nggak apa-apa. Begitu. Jadi harus bisa ngukur input energi dengan output energi. Asal seimbang nggak masalah. Yang menjadi penyakit adalah ketika tidak seimbang. Jangan kita makan banyak kalau ternyata kita keluaran energinya sedikit. Begitu. Nah, itu tadi tentang apa? Kesabarannya. Dan Rasulullah kesabarannya dalam dakwah luar biasa. Saya kira kita sudah sering mendengar ceritanya. Rasulullah ya selalu diganggu, selalu digoda.
rumahnya dikasih kotoran dan sebagainya, tapi beliau terus bahkan beliau 3 tahun diboikot bersama Bani Hasyim. Jadi kalau kita belum pernah diboikot satu komunitas itu belum apa-apa ya. Nah, itu dari segi kesabarannya. Kemudian juga disebutkan bahwa kita wajib mengikuti Rasulullah fi jami aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Dalam ucapan Rasulullah perlu kita membaca banyak hadis. Ini ada kumpulan hadis Sahih Bukhari, harus sering dikaji supaya kita tahu cara Rasulullah berbicara bagaimana. Kata-kata Rasulullah itu kayak apa. Rasulullah itu manusia yang selalu awet muda. Kenapa? Setiap ketemu orang tersenyum. Dan Rasulullah mengatakan tabassumuka liwajhi akhika shadaqah. Ya. Jadi nggak ada cerita seorang muslim itu muka ditekuk ya, walaupun kita nggak punya duit tapi senyum. Karena senyum kan nggak perlu pakai bayar. Nggak pakai beli tiket kan untuk senyum ya. Kita sudah dikasih bibir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri dengan selalu senyum. Dan jangan diremehkan. Amal yang soleh yang sedikit pun, kata Nabi, la tahqironna minal amalis solihah syai'an. Jangan diremehkan amal soleh sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talik. Walaupun cuma sekedar engkau ketemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri-seri, itu dapat pahala. Jadi manusia Rasulullah ini teladan manusia yang paling efisien di dalam hidupnya. Seluruh hidupnya menghasilkan pahala. Senyumnya menghasilkan pahala. Jalannya menghasilkan pahala. Ucapannya menghasilkan pahala. Diamnya menghasilkan pahala. Karena Rasulullah itu kalau diam berpikir. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 70 tahun. Jadi jangan diremehkan berpikir. Makanya Islam melarang orang mabok. Karena orang yang mabok membuat dia tidak berpikir. Hilang kemampuan berpikirnya, hilang akalnya. Jadi kenapa kita memusuhi minuman keras? Karena itu mainan setan yang membuat manusia hilang akalnya, hilang kecerdasannya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, orang-orang barat itu kok tetap pinter-pinter ya, padahal mereka mabok. Orang Cina punya jurus dewa mabok, tapi kok jago kungfu. Akhirnya anak kita yang diikuti maboknya, jagonya tidak. Ya, jago kungfunya tidak, maboknya iya. Pinternya tidak, maboknya iya. Ini namanya salah uswah. Uswah tetap Rasulullah, jangan dewa mabok dijadikan uswah. Nah, jadi kita harus paham. Kalau kita mengikuti Rasulullah, yakin pasti kita akan mengalahkan dunia. Pasti kita akan memenangi persaingan dunia. Walaupun sekarang kita masih dalam kondisi terbelakang. Kenapa umat Islam sekarang ini terbelakang? Gampang sebenarnya ngeceknya. Cari Quran di tengah-tengah, suruh baca. Aksaruhum la yastati'un. Kebanyakan umat Islam kalau dibuka Quran tengah-tengah nggak bisa baca. Menyerah. Apalagi yang orang-orang Jawa yang udah pegawai negeri yang baru sadar setelah pensiun. Itu pun baca Yasin tuh kalau nggak Latin nggak bisa. Gitu. Nah padahal kalau baca Quran itu kan ya harus dari Arabnya kan begitu. Nah kalau yang sudah bisa baca pun disuruh mentalar artinya pun juga kagak ngerti. Bagaimana kita mau mengalahkan Amerika, Jerman, Jepang dan Cina? Kalau membaca Al-Quran belum kita bisa menguasai isinya.
Ya. Jadi kunci kemajuan, Rasulullah sudah memberikan contoh sebagai teladan seorang pemimpin yang membawa kepada kemajuan, ada di dalam surah Al-Jum'at ayat 2. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Itu harus dihafal. Itu rahasia kemajuan sebuah bangsa. Dan rahasia dari amalan kepemimpinan baginda Rasulullah SAW, yang pertama adalah beliau yatslu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah. Jadi nanti kalau tadi Pak Haji Amris mengatakan ujiannya di hadapan jamaah musyawarah, bagus. Lebih bagus lagi kalau yang diuji suruh datengin tukang becak, bacain depan tukang becak. Suruh datangi tukang ojek, bacain Quran depan tukang ojek. Pak sebentar Pak, boleh minta waktunya sedikit aja. Cuma 1 ayat aja Pak. Kalau Anda bisa menaklukkan tukang ojek, mau mendengar 1 ayat, top, markotop. Kalau jamaah masjid musyawarah ya saya tahu seneng denger baca Quran. Tapi kalau tukang ojek, ya tukang sopir Petro Mini, ya Anda bisa merayu dia dan mau mendengar 1 aja ayat Quran, luar biasa, ya begitu. Dan jangan cukup dibacain ayatnya, terangin isinya. Terangin isinya sehingga akan Anda melaksanakan sunnah Rasul, yaitu yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasulullah itu mensucikan jiwa-jiwa daripada bangsa Arab. Mensucikan jiwa itu rahasianya apa? Ya dibacain Al-Quran. Orang yang senang mendengar Al-Quran, senang menikmati Al-Quran, maka pasti jiwanya akan suci. Masih ingat gak doa setelah membaca Al-Quran? Ayo kita baca bareng-bareng yuk. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sudah good point ya, ini poin yang bagus. Anda hafal doa itu, dan itulah rahasia mensucikan jiwa orang. Tapi saya mau tanya dulu, artinya udah tahu belum? Allahumma arhamna bil Quran, apa artinya? Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman. Apa artinya? Quran dijadikan imam itu artinya apa? Ini ada rahasia. Ini terkait dengan kepemimpinan. Imam itu kepemimpinan. Jadi keteladanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat umat Islam berjaya berpuluh-puluh abad, bahwa kepemimpinannya bukan figuritas. Kepemimpinannya adalah Quran.
Ya, kepemimpinannya adalah kepemimpinan berfikir. Al-qiyadah al-fikriyah. Bisa kita lanjutkan nanti, ya. Setelah apa? Imaman wahuda wa nuro. Ya, ya Allah jadikan Quran kepada kami itu sebagai imam, sebagai petunjuk dan sebagai cahaya. Yang namanya pemimpin harus memberi petunjuk. Gak boleh pemimpin sudah diikuti ditanya, "Bang, kita mau kemana?" "Entah ya, gue juga lupa nih." Wah, gak layak jadi pemimpin seperti itu. Harus ngasih petunjuk, kita ke sana. Kemana? Ke jalan yang benar, ke jalan surga. Jangan sampai ke jalan neraka. Nanti kalau ke jalan neraka gak tanggung jawab dia. Coba dicek dalam surah Al-Baqarah 166 167. Siapa yang bisa baca? Tolong dibacain. Yang bagus bacaannya. Kalau sudah langsung hafal lebih bagus lagi. Ittabarro'a. Ya, coba. Surah Al-Baqarah 166 ya kalau nggak salah. 166 167. Ada? Ya, padahal Ustaz tolong dibacain, yang lain dengerin dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Terjemahnya Ustaz biar yang lain tahu. Terjemah Quran surah Al-Baqarah 166 dan 167. Ketika mereka mendapatkan siksaan akhirat, para pembesar yang mereka ikuti dalam kemusyrikan ketika di dunia itu berlepas tangan, terputuslah semua hubungan di antara mereka yang selama di dunia terjalin erat, baik itu hubungan kekerabatan, kelompok, agama maupun hubungan lainnya. Para pengikut itu berkata, andaikan dikembalikan ke dunia, kami akan umumkan keterputusan hubungan kami dengan para pembesar itu, sebagaimana mereka saat ini memutuskan hubungan mereka dengan kami. Selain memperlihatkan kepada mereka siksaan yang pedih pada hari kiamat, Allah juga memperlihatkan kepada mereka penyesalan-penyesalan yang mereka lontarkan akibat amal perbuatan mereka yang batil. Mereka tidak akan dapat keluar dari neraka selamanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini harus Anda pegang. Dalam masalah kepemimpinan Al-Baqarah 166 167. Jangan sampai kita terjebak memilih pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Tatkala berlepas diri para pemimpin al-qadah, al-qiyadah yang diikuti di dunia karena hebat, karena didewakan, karena dianggap ini pemimpin yang ahli belusukan, yang melayani macam-macam, nggak taunya di akhirat sama-sama masuk neraka. Begitu masuk neraka, pengikutnya mintain pertanggungjawaban. "Pak, lah kok Anda bawa saya ke neraka ini? Dulu katanya ini surga, lah kok ini kok jadi neraka?" Maka pada saat itulah orang yang diikuti, ya, alladzina tubi'u, orang yang diikuti yaitu pemimpin, berlepas diri minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Inilah nikmat Allah dengan Al-Quran. Seandainya tidak ada Quran, kita nggak tahu itu.
bahwa nanti di akhirat akan terjadi seperti itu. Believe it or not, percaya atau tidak, silakan nanti buktikan di akhirat. Maka kalau kita memilih pemimpin sekarang, ikuti dari Quran, jangan ikuti dari televisi. Quran akan ada terus nanti, Pak. Di akhirat akan ada Quran, apa yang menjadi firman Allah akan terus ada. Itulah yang akan berlaku. Sedangkan televisi, begitu kiamat udah selesai, nggak ada stasiun TV lagi, udah bangkrut stasiun TV, ya. Stasiun TV bangkrut, begitu, ya. Nah, jadi oleh karena itu sekarang ini kita umat Islam banyak meninggalkan Quran, malah mengikuti koran. Banyak meninggalkan petunjuk, mengikuti para artis, mengikuti orang-orang yang sebenarnya bukan pemimpin, tidak layak jadikan pemimpin. Karena pemimpin itu harus apa? Imam hudan wa nuron, dia harus memberikan cahaya, dan cahaya kita itu ya Quran. Apa bisa kita menembus akhirat? Gak bisa. Teknologi yang paling canggih sekalipun gak ada yang mampu menembus kejadian tadi, bahwa di akhirat nanti orang-orang akan menyesal sampai dia mengatakan, seandainya kita diberi kesempatan hidup lagi di dunia, saya pasti gak akan pilih dia, karena dia mengantarkan ke neraka. Dan ternyata setelah di neraka dia gak tanggung jawab. Wah, Pak Ustadz bisa aja, saya gak bisa apa-apa. Quran silakan baca sendiri, silakan direnungi sendiri, ya. Kalau masih percaya pada Quran, maka mari kita. Tadi kita sudah baca Yasin, ya. Nah, innama tundiru manit tabaat dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Adzikra, para ulama banyak menyebut adalah Al-Quran. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Hati-hati. Yasin baca dan baca. Tempatnya bukan hanya malam Jumat, tapi setiap malam. Dan jadikan pegangan itu. Kuasai, pemahami, sehingga gini, kalau Anda di lapangan ketemu dengan orang, Anda melihat sesuatu, Anda bisa sampai, oh ini Yasin ayat 1, oh ini Yasin ayat 2, oh ini Yasin ayat 3, oh ini Yasin ayat 30, oh ini Yasin ayat 83. Kalau Anda sudah sampai bisa seperti itu, berarti Anda tingkatannya sudah waliullah. Apakah mungkin kita bisa mencapai? Sangat mungkin. Tinggal masalah keikhlasan, masalah kesungguhan. Ya, kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin untuk golongan kita, kan kita berdoanya begitu kan? Wa ja'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Jangan menjadi panutan para bajingan. Itu bahaya, berarti bos bajingan kita. Tapi kalau panutan orang-orang bertakwa, insya Allah kita berarti bertakwa pula. Mudah-mudahan sedikit, ini masih banyak sebenarnya kalau kita mau gali masalah kepemimpinan Rasulullah ini luar biasa, ya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat tuntaskan tadi, ya. Wahuda wa nura wa rahma Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Berarti Anda sudah program tahfidz sudah benar. Ya. Program tahfidz sudah benar. Ya, kalau bisa Anda digebukin masih apal. Digebukin tapi masih apal. Ini saya kasih tahu nih salah satu. Boleh nggak cerita sedikit ya? Ada salah seorang mujahid, karena dia nggak seneng negerinya dimurtadkan oleh pendeta internasional. Ketika ada pendeta dari luar negeri datang ke sini mau mengadakan konferensi gereja, dibunuh sama dia. Setelah dibunuh, karena itu kan ada tentaranya yang jaga ya. Wah, dia duel di situ, akhirnya dia nggak kehabisan darah, kekurangan darah, dia pingsan, akhirnya dia ditangkap. Setelah ditangkap itu kan dia disuruh ngaku.
disuruh ngaku, ya. Dia nggak ngaku. Ini yang nyuruh siapa, dan pokoknya supaya bisa ditangkap orang-orang besar. Nah dia nggak mau. Ini pemuda yang hebat, ikhlas, perjuangannya luar biasa. Dia bilang, saya inisiatif saya sendiri, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Gitu. Akhirnya suatu ketika dia dipakai mesin ini anti bohong. Yaitu apa? Pada saat tidur dia ini dibikin mengigo, mungkin dikasih ramuan supaya tidurnya mengigo. Harapannya supaya mengigonya dia ngaku ngomong bahwa dia disuruh si fulan supaya si fulan itu bisa difitnah dan ditangkap. Ini zaman Orde Baru. Tapi subhanallah, karena mujahidnya ini memang ahli Quran, mengigonya itu murotal. Subhanallah. Jadi kalau Anda sudah mengigonya murotal, udah top. Ini nggak mengigo, nggak bunyi murotalnya. Ya, kalau nggak mengigo bunyi murotal, bagus, tapi belum top. Tapi kalau sudah mengigonya murotal, wah luar biasa. Ya, itu berarti betul-betul cinta kepada Quran. Betul-betul Anda menjadi sohibul Quran. Ya. Wahuda wa nura wa rohma Allah madzakirni minhuma nasitu tadi. Wa alimni minhuma, ya Allah ajarkan padaku apa yang aku nggak tahu. Ya. Warzuqni tilawa tahu. Ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk tilawah. Ana alaili wa atrofan nahar atau wa ana anahar. Baik malam maupun siang. Usahakan selalu, entah 1 juz malam 1 juz pagi, setengah juz malam setengah juz pagi, terserah sesuai dengan kemampuan. Kalau para sahabat dulu levelnya tiap malam 4 juz. Makanya tiap malam Jumat mereka bukan yasinan tapi khataman. Subhanallah. Makanya mereka menaklukkan Persia, wajar. Ya. Kalau kita ini sekarang bagian ditaklukkan. Kenapa? Wajar, emang malas baca Quran kok gitu. Nah, jadi makanya kita harus ada gerakan untuk cinta Quran, rajin baca Quran, dan lebih dari itu adalah memahami Quran, mensucikan jiwa manusia dengan Quran. Tazkiyatun nufus itu rahasia dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mempelajari isinya Al-Quran. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan sedikit tausiah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya, bagi semua hadirin hadirat yang berbahagia, dan juga khususnya bagi tuan rumah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah memberikan mau'izatul hasanahnya. Mungkin kebiasaan kita di sini ada yang ingin bertanya Pak Kiai. Dipersilakan, diberi waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi tanya jawab. Ada jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz pengen nanya nih, cara kiat-kiat untuk biar menghafal Al-Quran gimana tuh, biar kagak hilang, cepat menghafal dan nggak hilang-hilang gitu Pak Ustadz. Ya, makasih waktu dan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangnya ilmu karena lupa. Lupa muncul karena tidak dipakai. Ya. Ibu punya suami? Punya? Nggak punya? Oh, jadi belum pernah punya suami? Sudah. Dulu punya suami, sekarang nggak punya. Nah, jadi sudah lupa sama suaminya. Iya. Siapa yang masih punya suami? Ingat nggak sama suaminya? Ingat. Karena apa?
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena perempuan tuh pakaiannya laki-laki, laki-laki pakaiannya perempuan. Pasti ingat sama pakaiannya. Lupa kalau nggak pernah dipakai lagi. Gitu. Nah demikian juga hafalan. Hafalan kalau kita pakai, insya Allah. Ibu sehari sholat berapa rakaat? Yang wajib 17 rakaat, yang sunnah bisa 20 rakaat. Biar hafal, ya kita menghafalkan 1 ayat 2 ayat, pakai aja terus. Misalnya ingin kita 3 ayat nih, ya, misalnya Dzalikal kitabul la raiba fi, misalnya dari alif lam mim ya 1 ayat. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. 5 ayat. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering dzikiran itu kan. Orang tahlilan biasanya itu Al-Baqarahnya apal muka, tengah sama belakang. Orang Jawa bilang nih Al-Baqarah tutup kendan, ya. Kalau zaman dulu para sahabat Nabi Al-Baqarahnya penuh 286 ayat. Maka ketika Nabi memilih seorang pemimpin disuruh baca Quran. Waktu itu nggak ada mushaf loh. Kalau baca Quran itu nggak ada mushaf waktu itu. Ya berdasarkan hafalannya. Ketika Nabi menentukan seorang pemimpin, lihat kok ada anak muda ditanya, ya gulam madza qara? Wahai anakku, Anda sudah baca apa? Ana ya Rasulullah qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal Baqarah. Wahai Rasulullah, saya sudah baca surat ini, surat itu dan surah Al-Baqarah. Kata Nabi, "A anta qara'ta suratal Baqarah?" Anda sudah hafal surah Al-Baqarah? Naam ya Rasulullah. Betul. Kata Nabi, "Idhab anta amiruhu." Pergi pasukan, engkau amirnya. Engkau pemimpinnya, engkau panglimanya, engkau komandannya, padahal masih anak muda, tapi hafal Al-Baqarah. Ibu-ibu kalau ingin anak-anaknya sukses, kimia, fisika, biologi, gampang, target aja dia, surat Al-Baqarah hafal dulu. Kalau surah Al-Baqarah hafal, insya Allah pelajaran yang lain kecil. Apalagi yang namanya fisika, kimia, atom, molekul, itu kecil semua, nggak ada yang gede. Betul nggak? Iya. Pelajaran biologi, bakteri, virusnya kecil semua, kagak ada yang gede. Betul? Iya. Saya kan pernah sekolah dulu. Pokoknya yang ketawa berarti punya akal. Yang nggak ketawa nggak punya akal berarti. Alias nggak memperhatikan, ya. Begitu, ya. Jadi insya Allah, ya, Quran semakin kita baca dan semakin kita mengerti, kecerdasan kita berlipat-lipat. Yakinlah, kalau sampai Anda hafal Quran, Anda ngerti Quran, nggak cerdas, datang ke tempat saya. Saya sowok, ngerti sowok enggak? Bahasa Jawa itu apa? Saya kasih mantra Anda itu. Itu kenapa kata Bang Haji Roma, kalau orang baca Quran ngerti artinya enggak pinter, kata Bang Haji Roma, terlalu. Ya. Karena sebenarnya rahasia kecerdasan daripada para sahabat itu dari kebiasaan mereka membaca dan memahami Al-Quran. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum
ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sebagai bacaan yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Dan tafsir dikatakan litafhamu ma'ani, agar kalian memahami maknanya. Ya. Jadi jangan dibiasakan membaca Al-Quran tapi nggak ngerti maknanya. Ibu tadi yang bertanya untuk supaya kiatnya supaya banyak hafal, Bu. Ngapalinya nggak usah banyak-banyak ayatnya, cukup 3 ayat. Tetapi ibu pahami maknanya. Lalu kemudian baca berulang-ulang, ya, baca berulang-ulang tadi di dalam sholat. Kalau ibu sudah bisa di dalam sholat, itu ibu berarti sudah hafal. Tapi supaya lengket memang sering-sering dibaca. Yasin misalnya, kan jarang kita membaca Yasin dalam sholat kan? Nah coba, ya, nanti sholat maghrib imamnya baca Yasin, ya, begitu. Insya Allah. Kalau sudah imamnya baca Yasin, kita juga mengikuti, insya Allah sahdu, insya Allah. Ya, ada lagi, silakan. Ada lagi satu lagi ya Bu. Ya, mohon maaf. Penanya terakhir dikarenakan waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan konteks kepemimpinan Rasulullah dalam rangka pemilihan presiden yang akan diadakan beberapa bulan yang akan datang, bagaimana kiat kita sebagai umat muslim agar dapat memilih pemimpin yang mempunyai akhlak dan akidah sesuai dengan syariat Islam? Karena kita khawatirkan kalau kita golongan putih atau kita tidak memilih, nanti disalahgunakan, malah kita tidak amanah. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Seharusnya kalau menurut syariat Islam, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Imam Al-Mawardi mensyaratkan ada yang namanya ahlul ikhtiyar, ada yang namanya ahlul imamah. Ahlul imamah adalah orang-orang besar, para alim ulama, para zu'ama yang memiliki kafaah, memiliki kapasitas kepemimpinan seperti baginda Rasulullah SAW atau setidak-tidaknya seperti para sahabat ridwanullah alaihim, ya. Kemudian di antara mereka ini lalu rundingan siapa di antara mereka yang dipilih untuk menjadi imam, untuk menjadi leader, menjadi pemimpin bangsa. Itu namanya ahlul imamah. Ada yang namanya ahlul ikhtiar, yaitu kelompok wakil-wakil rakyat terdiri dari para alim ulama ahlul halli wal aqdi, yang mereka kemudian menentukan siapa di antara ahlul imamah yang layak, mungkin 2 orang 3 orang, lalu dipilih oleh ahlul ikhtiar. Ahlul ikhtiar ini syaratnya antara lain ilm, punya ilmu. Jadi dalam Islam masyarakat awam itu tidak punya hak untuk memilih pemimpin. Karena apa? Dikhawatirkan mereka tidak tahu. Contoh, ibu mau beli onderdil mobil. Biasanya onderdil mobil di sawah besar. Yang mobil ibu sudah rusak. Belinya di sawah besar, itu onderdil mobil yang second. Ibu tidak tahu urusan onderdil mobil. Kira-kira bakal ketipu atau tidak? Bakal ketipu. Nah, rakyat Indonesia yang mayoritas tidak mengerti bagaimana pemimpin menurut syarat-syarat di dalam ajaran Islam, dan tidak mengetahui siapa yang memenuhi di antara orang-orang besar terhadap syarat-syarat itu, pasti akan banyak ketipu. Kita sangka dia pemimpin besar, nggak taunya dia pemimpin kecil.
Karena kalau udah di TV orang kecil bisa kelihatan besar, tergantung nyorotnya aja. Betul apa tidak? Iya, jadi oleh karena itu, tapi bagaimana Pak Ustadz ini sudah terlanjur. Nah ini masalahnya sudah terlanjur ya. Tadi saya tidak bisa memberikan yang ideal karena keadaan. Tapi mudah-mudahan di masa depan kalau para ustadzah yang ahli-ahli di dalam Quran ini mampu mendidik masyarakat kaum muslimin, insya Allah nanti kondisi ideal itu akan tercapai. Sekarang kondisinya nggak ideal. Calon-calon yang beredar ini kalau saya boleh saya coret semua. Nggak ada yang masuk di dalam syarat-syarat Islam. Kalau saya boleh, seandainya semua percaya sama saya suruh nunjuk, cuma satu yang saya tunjuk, Habib Rizik Syihab. Menurut saya yang memenuhi syarat. Ya. Kalau yang orang Jawa itu susah. Saya udah bilang dulu ke orang Jawa di Jakarta, ojo kuwi mas, ojo kuwi. Lah malah dipilih. Kalau bukan orang Jawa pasti nggak akan bisa mengerti, ya. Tapi kalau orang Jawa pasti mengerti. Ojo kuwi itu artinya jangan itu, jangan yang itu. Malah dipilih yang itu. Jokowi mas. Nah, karena kurang konsentrasi, saya bilang Jokowi, saya bilang jangan yang itu. Malah dikira kata Pak Ustadz Jokowi gitu. Kata Pak Ustadz Jokowi gitu. Udah akhirnya kepilih. Nah, ini belum bisa memahami bahasa. Nah, ini yang terjadi. Ya. Jadi oleh karena itu, bagaimana syarat? Kalau saya tunjukin syaratnya juga nggak ada yang memenuhi itu. Ya. Nah, jadi bagaimana sekarang ini? Ya nanti kita lihat aja. Ya. Prinsipnya akhirnya yang terbaik di antara yang terburuk gitu akhirnya. Ya, akhafud dororen, kita mencari doror yang paling ringan terhadap umat Islam yang mana. Nanti kita akan lihat, kita analisis. Ya, nanti saya kasih ke Pak Haji Amris yang pernah saya baca bahwa yang saya bilang tadi itu ternyata didukung oleh 3 kelompok fundamentalis, ya, Katolik, Kristen, dan liberal. Ya, yang kemudian kemarin ada pertemuan, ya, namanya Jakob Sutoyo, itu fundamentalis Katolik, ya, yang namanya Jim Suryadi fundamentalis Kristen, yang namanya Gunawan Muhammad Tempo itu fundamentalis liberal. Mereka semua ini yang mengusung, yang pasti nanti akan menggergaji umat Islam, ya. Lalu siapa yang bisa melawannya? Nggak ada. Mungkin kalaupun bisa ya Haji Roma kali. Ya, kali. Ya, asal semua bisa diajak nyanyi aja. Begadang jangan begadang. Ya, itu. Yang paling dekat kepada Islam itu mungkin Bang Haji Roma, sementara yang beredar ini. Habib Rizik yang paling dekat nggak beredar. Kemarin saya ketemuan dengan para pimpinan ormas saja nggak dibunyiin sama sekali. Bahkan dari FPI pun juga nggak membunyikan. Akhirnya saya bunyikan. Ini yang paling ideal sebenarnya Habib Rizik. Tapi saya nggak ada yang mencalonkan. Nah, tapi mungkin untuk tahun 2019 barangkali. Ya, kalau sekarang ini sudah nggak ada yang, padahal di HP saya selalu masuk itu pilihan agar Habib Rizik jadikan presiden. Ya nggak tahu nanti saya itu yang milih ini bagaimana ini, ya. Nanti saya organisir menjadi pemilih-pemilih Habib Rizik yang akan bergerak selama 5 tahun ke depan, mungkin akan bisa menjadi sebuah kenyataan. Ya, begitu. Karena soalnya Indonesia bukan hanya FPI, kalau FPI ya udah sepakat Habib Rizik pimpinannya gitu. Tapi ada yang lain yang itu jumlahnya banyak gitu ya. Nah, tapi bagaimana sekarang yang paling penting bukan orangnya dulu, kriterianya, ya. Kriteria pemimpin itu bagaimana?
menurut pandangan Islam, yang pertama bahwa pemimpin itu harus mengarahkan kepada yang benar. Dan yang benar itu seperti diarahkan oleh Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kita tes dulu seorang pemimpin, ya itu harus dites dulu. Dia paham nggak Quran? Kalau dia nggak paham Quran, kita pilih jadi pemimpin, udah pasti Al-Baqarah 166 167. Na'udzubillah min. Kalau dia paham Quran, dia akan mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Ini persoalannya. Bagaimana kita mensosialisasikan Al-Quran sebagai pandangan hidup. Jadi caranya bagaimana? Nah, sekarang ibu-ibu ya harus kita mulai gerakan bagaimana membunyikan di pengajian-pengajian, majelis taklim di masjid-masjid bahwa kita butuh pemimpin seperti yang digambarkan Quran. Rasulullah itu dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, Al-Qur'anu yamshi. Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan. Bagaimana pemimpin akan menjadi Quran yang berjalan? Baca Quran aja tidak. Bagaimana pemimpin itu menjadi Quran yang berjalan? Memang Quran itu sudah menyatu di dalam dirinya. Yang tadi saya katakan, kalau dia menemui fenomena ini, dia langsung paham. Oh ini Yasin ayat 2. Oh ini Yasin ayat 11. Oh ini Yasin ayat ini. Kalau sudah bisa. Oh ini Al-Baqarah ayat 30 misalnya. Oh ini Al-Baqarah 217. Ada orang murtad, langsung dia paham. Oh Al-Baqarah 217. Ya. Ada orang minum khamar, oh ini Al-Maidah 90. Kalau sudah seperti itu, berarti pemimpin itu adalah Al-Qur'anu yamshi. Pengetahuannya. Kemudian faktanya, ya tentu dia bukan kemudian, oh ini ada khamr. Ya. Bagaimana? Al-Maidah 90, ya dijauhkan. Ya, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Bukan kemudian, oh enggak apa-apa kita minum bareng. Ya kalau ada pemimpin minum khamr ya temannya setan gitu. Kalau temannya setan, musuh yang nyata. Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu innahu lakum. Nah, itu. Ya. Jadi harus sering-sering kuis ya, gayung bersambut tentang Al-Qur'an. Itu harus diseringkan. Bagaimana yang penting sekarang menghubungkan ayat Quran dengan fakta, menghukumi fakta dengan ayat Quran. Jangan memperkosa Al-Quran dengan fakta. Oh Quran sudah nggak layak. Walidzakari mislu haddil unsayain, ini nggak cocok dengan masyarakat Solo. Masyarakat Solo kalau bagi waris itu 1-1. Quran bilang 2:1. Quran sudah out of date. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada seorang pemimpin ngomong seperti itu, pastikan dia bukan pemimpin yang amanat, tetapi yang khianat. Kenapa? Quran sudah dikalahkan oleh keadaan. Seharusnya keadaan dihukumi dengan Quran. Saya kira itu Bu ya, sementara. Ada lagi? Cukup? Udah cukup pakai ditutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad waqfat ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad alladzina yuhibbuna Allah wa rasulah walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yasumuna shauma Ramadan wa yahujjuna al-baital haram
wa yujahiduna fi sabilika bi amwalina wa anfusina wa yahmiluna da'watal islamiyah. Allahumma ja'alana daulatal khilafah NKRI bersyariah ala minhaji nubuwah allati tu'izzu bihal islam wa ahla wa tudhillu bihal kufra wa ahla allati hiya tutabbiqu syari'ata kal udhma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.